bukan orang sembarangan di penjara. Ia adalah Mong, pernah membunuh 23 orang dengan tangan kosong. Penjahat lain takut padanya. Penjaga pun enggan berurusan dengannya. Luar biasa. Ia dikurung dalam sel khusus terpisah. Suatu hari seorang tahanan datang. Ia mantan kapten tim sepak bola Inggris. Namanya Danny Meehan. Meledakkan mobil dengan tendangannya. Ia dijuluki Dogai, seorang luar biasa, karena mabuk saat mengemudi dan menghajar petugas. Ia dihukum penjara 3 tahun. Ia pun masuk penjara. Masuklah ia ke penjara, para tahanan bersorak. Pemain bola kelas dunia, 73 kali bertanding untuk negaranya, but ended up deliberately letting the game slip. Dianggap berkhianat pada negara, dan dicemooh. Penghuni tahanan tak tahan menghajarnya. Sebelum ia dihajar, ia bertemu Sikes, tahanan senior. Sikes adalah mafia judi bola. Ia kehilangan banyak uang karena Meehan. Sikes berjanji tak akan membiarkan Meehan lolot. Para tahanan berencana menghajarnya. Para penjaga juga tak menyukainya. Mereka menyiksanya dan memberinya pekerjaan sulit, menyerok kotoran yang dilempar dari jendela atas saat tengah malam. Ia merasa tak punya kesempatan baik. Keesokan hari kepala penjaga memanggilnya. Kepala penjaga sedang membentuk tim sepak bola. Karena pengalamannya bermain bola, Meehan diminta mengepalai tim agar timnya bisa bermain di liga profesional. Kalau bisa, di Piala Dunia. Omong kosong. Tawaran itu ditolak Meehan mentah-mentah. Jauh kepala penjara memanggilnya. Apalagi setelah mendapat ancaman. Ia terang-terangan menolak tawaran itu. Biarkan dia mati sengsara. Ia tak ingin mengepalai tim penjaga. Ia menghadapi bahaya besar. Meehan pun dipindahkan ke sel khusus. Ia putus asa. Kemudian, tahanan lain, Trojan mengetuk pintu selnya. Ia mengajak Meehan membentuk tim sepak bola tahanan. Ini untuk menyaingi tim penjaga. Ini adalah cara terbaik melawan penjaga. Dengan senang hati Meehan menerimanya. Begitupun kepala penjara. Ia pun disegani seperti kepala penjara. Tak ada yang berani mengganggunya. Bagaimana kamu buat tim sepak bola? Tak satu pun dari mereka tahu bermain sepak bola. Aku tahu keajaiban akan datang. Seseorang ada dalam posisi terbaik, tapi tak bisa menyentuh bola. None of Tese Oddballsworth. Ia masih khawatir dengan timnya. Tiba-tiba ia diserang oleh 2 orang suruhan Sikes. Ia sedang melawan suruhan Sikes saat penjaga datang. Ia pun menangkis senjata dengan handuk, menyebabkan luka sobek di pipinya. He covered up the crime for the two better. Sikes pun memaafkannya. Bahkan memberikan anak buahnya untuk tim bola. Tim mereka pun lengkap sudah. Tinggal mencari kiper. Dan ia tahu siapa orang yang cocok. Mong, setan penjara. Demi melengkapi timnya, ia pun mendatangi Mong, si setan penjara, memintanya jadi kiper. Ia dirasa pas untuk menakuti lawan. Akan tetapi, tidak, Mong menolaknya. Kita akan melawan penjaga penjara. Mendengar itu, Mong berubah pikiran. Dengan kiper yang hebat, lengkap sudah tim tahanan. Selanjutnya latihan. Saat pertama latihan, Mouse begitu bersemangat. Selanjutnya, ternyata ia sosok menyebalkan. Mereka juga tak bisa menggiring bola, apalagi tendangan sudut. Mereka berlatih menggunting bola, menghadapi pemula tanpa keterampilan bermain bola. Latihan biasa tak mempan. Meehan memutuskan memanfaatkan keunikan mereka. Gerakan pertama dimulai dengan menginjak kaki. Terlihat menyakitkan. Gerakan kedua, pura-pura baik dan menarik lawan. Ambil kesempatan, cabut bulu keteknya. Langkah ketiga, semuanya tipuan kotor, tapi mematikan. Yang berbahaya adalah yang terakhir. Langkah ke-23, mengunci rahang, kejam dan menyakitkan. Jika tidak mati, maka lumpuh. Untuk menguasai gerakan ini, ia melatih kebugaran pemainnya. Mereka berlatih fisik, berlatih penguasaan bola. Dibanding tim tahanan, penjaga tahanan sangat impresif dan terlatih. Mereka adalah yang terbaik. Para tahanan tidak sepadan dengan mereka. Sikes pun mendatangi kepala penjara. Mereka pernah bekerja sama saat balapan kuda. Sikes memberi informasi. Kepala penjara pun membayarnya. Kepala penjara sangat serakah. Sikes tak mendapat apapun. Untuk mengelabuhi kepala penjara, Sikes mengatur pertandingan. Ia menyarankan kepala penjara mengatur pertandingan seperti keinginan kepala penjara, agar mendapat keuntungan besar. Kepala penjara tertarik. Sikes mendatangi Meehan. Ia akan mempertaruhkan seluruh uangnya untuk tim tahanan, demi mendapat kemenangan. Entah kau akan hidup atau mati. Karakter utama tak akan bertahan jika prison boss mati. Ini bukan lagi permainan yang bersahabat. Ini tentang hidup dan mati. Hari penentuan tiba. Para tahanan bersorak. Meski bukan tim unggul, tapi mereka juga ingin menang. Kemenangan mungkin tidak mengubah apapun. Setidaknya ini membuktikan mereka bukan orang tidak berguna. 11 orang siap bermain mati-matian. Ini momen saat mereka siap bertarung sampai mati. Wasit terkesima. Para tahanan bersorak dari dalam sel. Tim tahanan dipimpin oleh Meehan. Tim itu membawa harapan penghuni penjara. Ini pertandingan hidup dan mati. Pertandingan dimulai. Lihat betapa beraninya si kiper. Ia berlari mengejar bola hingga ke tengah lapangan. Ia pun dijegal. Mong kian marah.
Pemain lawan tak tahu harus berbuat apa. Pertandingan tidak berlangsung lama. Ia memanfaatkan kelengahan wasit dan membalas dendam. Tendangan sudut untuk tim tahanan. Kali ini Mong Qian berani maju. Bola sedikit meleset. Betapa beraninya. Dua orang terkecoh. Ternyata Mong adalah dalangnya. Ia mengendalikan permainan dengan kemampuannya. Membiarkan lawan menembak dan menangkis tendangan lawan. Ia benar-benar penjaga gawang handal. Tim lawan berada dalam tekanan. Pemain lawan mendekati area penalti. Mong pun memukulnya. Saat akhir pertandingan, ia berkonsentrasi. Mong melempar bola ke arah timnya. Mereka menggunakan taktik andalan. Berpura-pura menolong lawan, lalu menginjaknya. Mengambil kesempatan saat wasit tidak melihat. Menginjak kaki lawan. Wasit kewalahan. Kali ini lebih buruk, mengarahkan bola ke kemaluan lawan. Terlihat menyakitkan. Tak hanya itu, mereka terus melakukan kenakalan. Menendang tim lawan. Ini dia pemain tak beruntung itu. Mental lawan hampir runtuh. Mehan menembakkan bola ke gawang. Seluruh tahanan bersorak, komentator pun ikut berteriak. Kepala penjara gelisah di tempatnya. Ia mempertaruhkan segalanya demi menang. Ia kalah dan tak dapat apa-apa. Kepala penjara dan Mehan berkonfrontasi. Kepala penjara mengancamnya. Mehan pun bimbang. Permainan mendekati babak akhir. Mong sudah yakin menang. Ia pun mengolok tim lawan. Detik selanjutnya, Mong terlena. Pemain lawan berhasil lolos. Gol pun tercipta. Mong kecewa. Kepala penjara senang bukan main. Mehan menundukkan kepalanya. Ia pura-pura cedera agar bisa keluar lapangan. Tak ada yang memimpin. Para tahanan kelimpungan. Mehan menatap rekannya di lapangan. Juga wajah licik kepala penjara. Mehan pun membuat keputusan. Ia pernah melakukan kesalahan. Kali ini ia tak mau bertaruh. Bahkan jika ia harus masuk penjara, ia ingin menjadi pahlawan. Kepala penjara menatapnya tajam. Mehan kembali ke lapangan. Umpan jauh dari depan gawang. Bola melambung jauh. Mehan menyambutnya. Bola di bawah, melewati pemain bertahan. Satu lagi halangan. Mehan menghadapi kiper lawan. Tiba-tiba ia berhenti. Menatap gawang yang kosong. Rekannya belum mencetak gol. Ia pun mengumpan bola itu. Bola itu pun disambut. Semua orang terpana. Semua mata tertuju padanya. Tim tahanan menang. Para tahanan bergemuruh. Seluruh tahanan bersorak. Tim tahanan berhasil menang. Dengan sedikit perjuangan, kita bisa membuat perbedaan. Jangan lupa klik dan follow.